Wal iradatu sifatun taqtadi tarjiha ahadil jaizaini alal akhar. Bermula iradah itu satu sifat yang menghendaki ia akan menguatkan salah satu dari dua yang boleh kepada yang lain. Iradah berkehendak, ya kan? Ada benda ini mau dijadikan apa tidak? Yang menentukan kan iradah Allah. Kalau Allah menginginkan untuk jadi, berarti kuat ke sisi jadi. Nah, tinggal yang nggak jadi kan gitu. Atau lebih Eh, kuat ke sisi nggak dijadikan. Jadi dua-duanya jais. Satu sifat yang menghendaki ia akan menguatkan salah satu dari dua yang boleh. Contoh si Zaid. Bisa ada, bisa tidak. Sekarang Allah mengadakan dia. Nah, itu pakai iradah. Artinya Allah punya iradah, murid. Alal akhar, di atas yang lain. Dalilnya tetap murid, Ustaz. Tetap bukan pakai iradah, enggak. Qala ta'ala Allah berfirman, Inna rabbaka eh, fa'alun lima yurid. lima jurus. Sungguhnya Allah itu memperbuat ia bagi apa yang ia kehendaki. Ya? Nah, Eh. jadi ada zat, ada sifatnya. Makanya kan mana itu ya irodah maha berkehendak gitu ya gitu. Yang berkehendak. Enggak ada maha sebenarnya. Karena bukan amsilah mubalaghah. Kan? Ah. Itu. Muridun, isim fa'il biasa. Eh. Cuma karena pada Allah, jadi bukan dengan wazannya mungkin ya. Karena Allah abadi dari punya kehendak abadi. Yang itu kan sifat musyabahah berarti. Ya, sifat musyabahah. Senantiasa berkehendak. Wal ilmu sifatun yang kasifu biha syai'u inda ta'alluqiha bihi. Bermula ilmu itu satu sifat yang terbuka dengannya sifat oleh sesuatu ketika terikatnya sifat dengannya sesuatu. Satu sifat yang menjadi terbuka dengan sifat itu oleh sesuatu ketika berkait, ta'aluk, berkaitnya sifat dengannya sesuatu. Itu ilmu. Sehingga Allah jadi tahu segalanya. Kan? Cuma kalau kita lihat dalam Hasyiah Dasuki, Syekh Dasuki protes ini, nggak boleh kita definisikan, bukan nggak boleh, kurang bagus memaknai ilmu dengan inkishaf. Karena inkishaf seolah-olah menunjukkan ada jahil sebelumnya. Kita nggak tahu, kemudian Proses melalui proses belajar seperti maksud. itu kalau inkishaf kan. Jadi Eh. mengetahui sesuatu didahului oleh sebelumnya nggak tahu. Sedangkan ilmu Allah nggak pernah nggak ada. Bukan kayak kita nggak tahu i'rab, kemudian belajar itu baru inkishaf. Bagi Allah itu nggak disebut inkishaf. Cuma mungkin susah untuk menggunakan kata apa gitu, Ustaz. Ya. Kalau pakai sifatun ya'lamu biha syai', jadi berulang Ustaz. Yang mau didefinisikan ilmu pakai ilmu juga kan jadi berulang. Nah, biasanya al ilmu ma'rifatul maklum misalkan. Ya, kan? Ilmu itu mengenal sesuatu yang maklum. Bagaimana kita tahu maklum? Sedangkan yang sedang mau dijelaskan ilmu. Ilmu dan maklum katanya sama. Nah, panjang urusan. Terjadilah dur dalam ta'rif. Sifat yang terbuka dengannya sifat oleh sesuatu ketika ta'aluknya sifat dengannya sesuatu. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman, Innallaha bikulli syai'in alim. Tetap alim Musa kan? Itu jadi kunci Ustaz. Nah, sungguhnya Eh. Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sungguhnya Allah itu sungguh meliputi hanya Allah dengan segala sesuatu nisbah ilmu. Makna nisbah ilmu Allah mengetahui. Tetap sama seperti alim. Allah meliputi dengan segala sesuatu nisbah pengetahuan. Jadi Allah mengetahui segalanya. Faqaulun nazim alimun bikulli syai'. Dianya Allah itu yang mengetahui dengan segala sesuatu. Apa maknanya? Sawa'un kana mujmalan au mufassalan. Sama ada ianya sesuatu itu mujmalan umum au mufassalan atau mendetil ditafsirkan. Mungkinan kana au mumtanian. Mungkin ada ia atau terhalang ia, tercegah ia atau wajib ia. Artinya Allah tahu semuanya. Yang wajib Allah tahu dirinya wajib ada. Allah tahu apa sekutu baginya mumtani nggak boleh ada. Tahu Allah kan? Semua. Jadi ilmu itu memang takluk kepada wajib, mustahil dan harus. Beda sama kudrah nanti. Kudrah nggak takluk kepada yang mustahil.
Enggak takluk Hmm. kepada yang wajib. Dia hanya takluk kepada yang mungkin. Di depan beliau jelaskan. Wasam'u wal basaru sifatani yadidul inkisyafu bihima alal inkisyabi bil ilmi. Bermula sama dan basar itu dua sifat. Yang lebihlah oleh terbuka dengan keduanya dua sifat di atas terbuka dengan ilmu. Nah, jadi ini beliau sangat pendek sekali membahas. Sama dan basar. Apa makna sama basar Allah? Jadi dengan sama basar itu dua sifat Allah yang dengan dua sifat itu Allah bisa atau melihat atau mendengar hal-hal yang lebih dari diketahui dengan ilmu. Nah, ini rumit Ustaz. Sehingga susah untuk dibedain. Karena dalam pembahasan sama nanti Allah mendengar bukan hanya suara. Keyakinan Syekh Iya, Sanusi. Kan gitu? iya, Allah bukan hanya mendengar suara, tapi juga mendengar zat. Benar kan? iya. Kemudian basar. Allah bukan hanya melihat Ain. ain, tapi juga melihat suara. Sama kan? Ta'aluk sama dan ta'aluk basar sama. Timbul pertanyaan, kalau sama kenapa harus dua? Kan cukup sama aja. Kalau fungsinya sama misal. Nah, ini kita belum bisa menjawabnya karena kita nggak tahu hakikatnya. Begitu kata para ulama. Karena Allah menyatakan Sami'un Basir dalam Quran. Kita percaya kan? Tapi kalau untuk orang di luar Islam kan nggak cukup begitu alasannya. Kalau kita mahaman aja kan? Iya. Nah, begitu juga ilmu. Ilmu Allah tahu segalanya. Berarti tahu zat, tahu suara, segala macam kan tahu. Makanya beliau di sini menambahkan sama dan basar dua sifat yang lebihlah oleh ingkisyaf dengan sama basar atas ingkisyafnya ilmu. Sehingga mesti kita isbatkan kepada Allah, Allah itu sami'un basir. Dalilnya Allah sendiri yang bilang, qala Allah Ta'ala wa huwa sami'ul basir. Allah itu maha mendengar lagi, maha melihat. Maaf ya. Nah, kalam. Huwa sifatun adzaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Dianya kalam itu sifat yang adzali. Adzali maknanya semula jadi. Itu bahasa Indonesia juga salah, semula jadi. Kadim bahasa kita ya. Sifat yang adzali yang ada di zat Allah Ta'ala yu'abbaru anha bin nadmil maksus. Yang diibaratkan dengannya sifat dengan nadam yang khusus yang dinamakan akan dianya nadam, akan dia susunan dengan Quran dan dinamakan dengan kalam Allah Ta'ala juga. Ini pendek banget. Ini tumben Syekh Nawawi biasa panjang-panjang banget pembahasan kalau nahu Ustaz. Ini kenapa pendek banget? Suatu sifat yang azali yang ada di zat Allah Ta'ala yu'abbaru. Ya, yang diibaratkan darinya sifat dengan nadam maksus. Susunan khusus yang Iya. dinamakan dengan Quran. Beliau di sini mau bilang kalam Allah yaitu Quran. Gitu aja Ustaz. Paling ringan kan? Iya. Atau disebut dengan kalam Allah Ta'ala juga. Nah, cuma nanti beliau jelaskan di depan. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Benar-benar berbicara oleh Allah kepada Nabi Musa. Berbicara oleh Allah kepada Nabi Musa, takliman benar-benar bicara. Ini sebagai dalil Allah berbicara. Tapi jangan kita pahami berarti Allah ada diamnya. Enggak. Iya. Kemudian Allah diam, berbicara, diam. Enggak. Laisa Allah yakil wa senantiasa man berbicara. Nah, jadi dari adali sampai kapanpun Allah senantiasa berbicara. Jadi sifat Allah nggak boleh tajadud, nggak boleh baru. Jadi Allah selalu berbicara. Apa juga maknanya Allah berbicara dengan Nabi Musa? Bukan ketika itu Allah baru mulai bicara, bukan. Nah, jadi Allah buka hijab dari Nabi Musa sehingga beliau mendengar kalam Allah yang kadim menurut ahli sunnah. Memang kalam Allah Allah sudah berkalam kan selama-lama Oh iya iya berkalam. iya. Nah Saya itu baru belajar, baru nggak itu si guru itu. nggak boleh kalau kita Iya, Allah sekarang astagfirullahaladzim. pas ketemu memanggil Nabi Isa, Nabi Musa, baru Allah berbicara. Itu sifat Allah baharu. Iya Berarti iya. sebelumnya Allah nggak berkalam kan gitu. Iya Berarti iya ada iya. awal, ada akhir. Sementara kalam Allah nggak ada awal, nggak ada akhir. Iya, astagfirullah. Nah itu. Nah jadi Wah ini penting sekali guru ini, masya Allah. penting. Jadi maknanya Allah buka hijab dari Nabi Musa Oh, sehingga iya. beliau bisa mendengar kalam Allah yang kadim.
Iya. Bukan dengan kuping, bukan dengan Iya, iya. apa-apa. Ya kan? Nah, kalau didengar dengan kuping kan suara manusia atau suara makhluk lah. Iya, iya. Nah, makanya rumit Ustaz. Nah, kalau keyakinan Mu'tazilah mereka menyatakan, oh enggak, Allah menciptakan kalamnya sehingga diperdengarkan kepada makhluk. Nah, itu kepada Nabi Musa Berarti misalnya. menciptakan kalam yang baru gitu. Nah, makna kalam Allah, Allah menciptakan kalamnya. Jadi kalam itu suara. Allah ciptakan suara sehingga bisa didengar. Nah, itu maknanya. Itu menurut mereka. Kalau saya nggak salah paham ya, kita dengar dari para guru. Ya. Tapi jangan melenceng kemana-mana, Ustaz. Ini Iya, dulu iya, iya. nanti Jangan ribet. lenceng kemana-mana. Ini. Fakalamuhu ta'ala laisa biharfin wala sautin. Maka bermula kalamnya Iya. Allah Ta'ala itu bukan huruf, bukan pula suara. Bal bikalamen kadimen, bahkan dengan kalam yang kadim. La awwalalahu wa la akhiralah, yang tidak ada awal baginya kalam, tidak ada akhir. Ini maknanya tadi kan? Iya, iya, Jadi iya. bukan begitu Allah panggil Nabi Musa baru berbicara, enggak. Kalau itu ada awalnya. Nah, jadi kalam Allah Iya. nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada huruf, nggak ada suara. Dan kita nggak bisa membayangkan kan? Makanya nggak usah dibayangkan. Nah, Masya Allah. Ya. Nah, ini beliau menjelaskan. Wa amma makna qaulihi ta'ala. Adapun bermula makna firman Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Berbicara oleh Allah kepada Nabi Musa. Takliman, benar-benar berbicara. Taukid. Hmm. Masdar kan? Apa maknanya? Ay asma'ahu kalamahul kadim. Artinya memperdengarkan oleh Allah akannya Nabi Musa. Akan kalamnya Allah yang kadim. Hmm. Bijami'i a'dha'ihi, dengan semua anggotanya Nabi Musa, min jami'il jihad, dari seluruh arah. Sehingga Nabi Musa mendengar kalam Allah bukan dengan kuping, bukan. Dengan seluruh jiwa raganya. Hmm. Wa kana Jibrilu ma'ahu, dan adalah Jibril itu bersamanya Nabi Musa. Falam yasma' ma kallamallahu bihi Musa. Maka tidak mendengar ianya Sayyidina Jibril akan apa yang berbicara oleh Allah dengannya kepada Nabi Musa. Nah, inilah kekhususan Nabi Musa, makanya disebut kalimullah kan? Hmm. Diperdengarkan kalam Allah yang kadim, yang Sayyidina Jibril pun tidak mendengar ketika itu. Nah, nah ini tambahan nih. Wasami'a kalamahul kadima aidan sayyiduna Muhammad. Dan telah mendengarkan akan kalamnya Allah yang kadim juga oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu Oh. alaihi wa alihi wasallam, Lailatul Isra, pada malam Hmm. Isra. Ya, karena menurut ulama ahli sunnah apa yang terjadi pada nabi yang lain mesti ada pada nabi kita kan itu Ustaz. Iya, Ya, iya. nggak boleh nggak ada. Walaisallahu fi makanin wala jihatin, dan tidaklah Allah itu berada pada tempat dan jihad ketika Allah berbicara. Bukan di tempat, walaupun Allah berbicara dengan Nabi Musa di Wadil Muqaddas, lembah tua, tapi Allah nggak di situ karena Allah nggak punya tempat. Sebagaimana Iya. ketika Nabi berbicara dengan Allah di Sidratil Sidratul Muntaha, Muntaha. bukan Allah di Sidratil Muntaha kan? Iya. Nah, bal al makanu lisami'il hadis. Tetapi bermula tempat itu bagi yang mendengar, yang hadis. Yang ada tempat Nabi Musanya dan Nabi kita kan. Nah, selain Allah semuanya baharu, nggak ada yang kadim. Ya. Nur Nabi juga hadis baharu. Wa yusmi'u kalamahul kadima aidan fil qiyamah, dan memperdengarkan oleh Allah akan kalamnya Allah yang kadim juga fil qiyamati, di hari kiamat atau di kiamat, wal jannati, dan di surga, bighairi sautin wala harfin, dengan tanpa suara dan huruf, wala qurbin wala bu'din, dengan ketiadaan dekat dan jauh. Nah, kama Hmm. nara zatahu ta'ala, sebagaimana akan kita lihat zatnya Allah Ta'ala fil akhirah, di akhirat, min ghairi shibhin wala mislin, tanpa dari ketiadaan serupa dan misil. Ini keyakinan. Walaupun tidak semua mazhab Asy'ari, Ustaz. Masalah ru'yatullah itu bukan hal yang ijma, ya, bukan hal yang ijma. Tapi bagi yang meyakini, sebagian besar ahli sunnah meyakini Allah bisa dilihat di akhirat, berarti dilihat bukan di depan, bukan di belakang, bukan di samping, bukan. Nggak ada arah, nggak ada misil, nggak ada serupa.
Wala dakhilal jannah, tidak di dalam surga, wala kharijan, tidak pula di luar surga. Nah, kita nggak paham bagaimana, pokoknya nanti ya. Nah, itu. Hmm. Fahadhihi salasa asyarata sifatan. Maka ini dari pertama wujud kidam itu ada 13 sifat. Wa inna ma dzakarhan nadhimu bi asma'is sifat. Hanya saja menyebutkan akannya sifat oleh nadhim dengan isim-isim sifat. Dengan isim-isim sifat al-mustanadah. Isim sifat yang disandarkan bagi Allah Ta'ala. Kenapa nanti menyebutkan sami'on, basirun kan? Ya. Bukan kudrah iradah. Walaupun beliau ulang lagi, tapi awal menyebutkan sami'on, basirun, wal mutakallimu dari bait awal. Nah, hanya saja menyebutkan akannya sifat oleh Nazim dengan nama-nama sifat yang disandarkan bagi Allah Ta'ala taba'an lil kitab wa sunnah. Karena mengikuti Quran dan sunnah. Ya, sudah. Liwurudiha karena datangnya sifat pada Quran dan sunnah seperti demikian. Yang saya ceritakan tadi, tetap sami'on, basirun. Kalau kita cari sama basah nggak ketemu. Iradah, kudrah nggak ada. Iya. Nah itu. Itu yang pertama. Yang pertama disebutkan dalam bentuk asal isim fa'il. Karena memang dalam Quran seperti itu. Yang kedua alasannya li'annal maqsuda fi i'tikadil mukallif ittisafullahi ta'ala biha. Dan karena maksud dari i'tikad si mukallaf itu bersifat Allah Ta'ala dengannya sifat. Yang tujuan kan kita isbatkan sifat kudrah kepada Allah. Kalau Allah bersifat dengan kudrah berarti kita sebut qadir. Itu yang penting kan? Nah, Hmm. makanya ahli sunnah nggak mengkafirkan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan mereka bilang Allah mengetahui bukan dengan kudrah, tapi dengan zatnya. Allah mendengar dengan zatnya. Allah berbicara dengan zatnya. Mereka nggak perlu ada sifat tambahan. Kalau ahli sunnah, Asy'ariyah khususnya menyatakan selain zat ada sifat yang lebih. Ya kan? Ada kudrah, iradah, segala macam. Tapi mereka tetap yakin Allah itu maha kuasa, maha mendengar. Tapi mendengar dengan zatnya. Jadi nggak masalah. Nggak dikafirkan. Sah kita sholat di belakang Mu'tazilah. Mereka ya. Nah, karena maksud dalam i'tikad si mukallaf itu bersifatnya Allah Ta'ala dengannya sifat. Wa tashilan alal awam dan untuk memudahkan kepada orang awam kama qala Muhammadul Fadali yu sebagaimana berkata oleh Syekh Muhammad Fadali. Ini pengarang kitab Kifayatul Awam. Nah, satu. Wal faqihul mutakalim. Beliau itu seorang faqih ahli ilmu kalam. Muhammad bin Syafi'i al-Fadali al-Misri. Al-Mutawafa wafat tahun 1236. Ustadz Imam Bajuri ya, gurunya Imam Bajuri. Makanya beliau menghasyiah kitab Syekh Fadali Tahqiqul Makam ya. Nah, itu syarah hasyiah Kifayatul Awam. Nah, ini sebagian dari kitab beliau itu Kifayatul Awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Wa idza aradta an tu'allima sifatihi ta'ala lil amma. Apabila engkau kepengen bahwa engkau ajarkan akan sifat-sifatnya Allah Ta'ala untuk masyarakat umum, fa'ti biha asma'an. Maka datangkan olehmu dengannya sifat dalam bentuk nama, mustakatan isim, nama-nama yang dimustaq dari sifat tersebut. Ayo kalau maka dikatakan Allah Ta'ala maujud. Gitu aja. Gak usah ribet-ribet sebenarnya mengenal Allah. Allahu Ta'ala maujudun, kadimon, Allah itu kadim, Allah itu bakin kekal, mukhalifun lil hawadis, mustaghnin an kulli syai, kaya dari segala sesuatu, wahidun esa, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Sudah cukup. Nah, karena dalam sami'un udah ada sama, hayyun, haya, mutakalim, kalam kan? Udah. Nah, kalau Qalal Baijuriyu berkata oleh Syekh Baijuri. Baijuri kadang-kadang Bajuri, kadang-kadang Kalau juri, Baijuri. Kenapa beda? Ini di bawah Bajuri, di sini Baijuri. Ada dua mungkin. Satu pakai ya, satu pakai alif. by juri. Ya kan? Baijuri kan? Ini Di bawahnya Baju. Pak Juri. Ya, tapi sama nih orangnya. Berkata oleh Syekh Bajuri. Qauluhu fa'ati biha. Tadi di sini kan? Ini Syekh Fadali berkata. Ini Syekh Fadali kan gurunya Syekh Bajuri. Makanya Syekh Bajuri ini boleh Baijuri, boleh Bajuri. Karena beliau sedang menerangkan ucapan guru beliau.
Bila engkau kepengen engkau ajarkan akan sifat-sifat Allah Ta'ala untuk orang umum, fa'ti biha asma'an, datangi olehmu dengannya sifat akan nama atau dalam isim yang mustaq dari sifat yang disebutkan. Qalal Baijuri, berkata oleh Syekh Baijuri, qauluhu, bermula ucapannya Syekh fa'ti biha ay biduwaliha, dengan yang mendilalahkannya. Nah, maknanya dengan isim mustaq, dual ya. Bidual, Mendilalahkan bidual. itu apa guru? Gimana? Mendilalahkan itu apa? Dilalah, Mendi. menunjukkan kepadanya jangka langsung. Kita pengen, tapi dalam dalam majelis ilmu tetap disebutkan kudrah iradah kalau kita belajar kan. Tapi untuk orang awam yang penting dia yakin Allah itu kadir udah cukup. Karena dalam kadir udah ada kudrahnya kan gitu. Iya. Kan antara ma'ani ma'nawiyah dia talazum. Nah, kaunuhu kadiran. Nah itu. Wa qauluhu asma'an mustakatan ay hala kauni tilkad duwali asma'an mustakatan. Hal keadaan demikian lafat yang menunjukkan kepada sifat Allah itu isim yang mustaq. Ya. Jadi isim mustaq itu menunjukkan kepada zat dan sifat. Kayak kita sebut kaimun, itu kaimun udah ada zatnya, udah ada kiamnya, ya kan? Nasir. Iya. Wa inna makana tilkal asma'u dallatan ala sifat. Hanya saja adalah demikian isim itu menunjukkan kepada sifat. Li'annaha dallatun ala dzatil muttasifati bihadhihi sifat. Karena sesungguhnya isim mustaq tadi, itu menunjukkan kepada zat yang bersifat ianya zat dengan ini sifat. Ini udah maklum lah. Nah, qadir Iya. berarti yang bersifat dengan kudrah. Murid bersifat dengan iradah. Nah, bal nukila. Nah, bal nukila anil asy'ari. Ini nukila Ustaz. Bal nukila. Gak tahu siapa yang menukil kan? Binukil. Ya. Bahkan dinukil dari Asy'ari, Syekh Asy'ari langsung Abul Hasan rahimahullah. Anna madlulal qadiri masalan. Bahwa sungguh madlul kadir sebagai contoh. Makna madlul kadir, makna dari kadir. Ya. Bahkan dinukil dari Abu Hasan al-Asy'ari bahwa sungguh madlul dari kata qadir sebagai contoh itu nafsu sifatillahi yal kudrah. Itu diri sifat yang dianya sifat itu kudrah. Nah, jadi kadir ya kudrah. Kudrah ya kadir. Nah, beda-beda tipis sudah. Eh. Nah, ini. Jadi menurut nukilan dari Abu Hasan al-Asy'ari, bahwa sungguh madlul kadir sebagai contoh, murid, muridun juga sama. Itu nafsu sifat. Itu diri sifat-sifat yang dianya sifat itu kudrah min haitsut tisafid dzat biha, dari segi bersifatnya zat dengannya kudrah. Ketika zat bersifat dengan kudrah disebut kadir. Sama. Lakinnal masyhura indal asy'ariyah, tetapi yang masyhur di sisi asy'ariyah ini Ustaz bayangkan nih. Asy'ariyah pengikut Imam Asy'ari. Iya. Bisa berbeda antara pengikut dan imam, bisa beda pendapat Ustaz. Ya kan? Nah, itu memang itulah makanya rumit Ustaz, bukan rumit. Kita harus mengkaji terus. Kenapa banyak perbedaan? Kenapa banyak dari pengikut Imam Asy'ari berbeda pendapat dengan Imam Asy'ari sendiri? Hmm. Asy'ari, Imam Asy'ari langsung, kalau Asy'ariyah pengikut beliau kan? Iya, iya. Nah, itu. Tetapi yang masyhur isi Asy'ariyah itu anna madlulahu, bahwa sungguh madlul dari qadir tadi itu zat dengan mengiktibar bersifatnya zat dengan demikian sifat. Kan beda-beda tipis. Ustaz. Saya juga nggak tahu ini. Ini kata beliau, kadir diri sifat, diri sifat. Diri Iya. sifat ditinjau dari zat bersifat dengan sifat itu. Sekarang menurut Asy'ariyah makna kadir zat. Nah, jadi kadir lebih melihat ke zat dulu, bukan sifat dulu. Zat yang ada sifatnya. Kadir zat yang ada kudrah. Kalau di atas kadir yaitu sifat. Sifat yang dalam sifat itu ada zat. Nah, kan sama aja kan? Cuma tinggal Iya. duluan mana. Nah, tasawur kita, duluan kita tasawur sifat atau tasawur zat. Nah, Tuh, sorry. lebih ke min haitsunya. Ini tergantung Ustaz. Kalau Ustaz bilang udah cukup, cukup ya. Kalau Ustaz belum bilang cukup, belum. Lanjut. Udah cukup dulu, guru. Cukup. Ya, karena saya mau ada itu juga ada mau pergi sebentar. Siap, siap, siap. Masya Nah, Allah. sampai Wallahu udah a'lam habis bis. 1 jam juga nih.
Siap. Nanti Allah. di rekamannya dikirim guru ya, di share. Siap, siap. Soalnya Oh, ini apa? Saya ulang-ulang juga ini. Saya iya. kemarin beli apa? Hakikidatul Awam tuh yang apa 57 baitnya itu, yang matannya. Saya Iya, bagi iya. ke ibu-ibu. Rupanya ibu-ibu tuh ada yang sudah hafal itu ya, nah, apa? Hampir hafal Matannya. lah dia gitu. Ya kan ada lagunya. Bagus itu Ustaz. Iya, Jadi Ustaz tinggal ngambil dari sini maknanya kan. iya, Yang penting iya gitu. hafal dulu untuk enak Iya, lah yang dihafalin dikasihkan. gitu. Ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab ilaihil marji wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Jadi kita tutup Ustaz. Iya, iya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.